Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hatamin Quran dulu ya. Ayatnya sekarang masuk 107, surah An-Nisa. Saya berharap saudara-saudara semua sudah memulai perjalanan menghatamkan Al-Quran dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. Wah, ini ayat bagus pemirsa. Ini ayat tentang, oh cakep nih, cakep banget nih. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nasi. Oh, cakep nih, cakep bener nih ayat. Sebentar ya, atamannya di break sebentar. Yastakhfuna minan nasi la yastakhfuna minallah. Kenapa? Karena wahuwa ma'ahum. Coba yang ini dihafalin dulu nih. Yastakhfuna, ayo pemirsa. Ya, minan nasi wala yastakhfuna minallahi wahuwa ma'ahum. Kalian bisa bersembunyi dari manusia, tapi kalian tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kenapa? Karena Allah selalu bersama mereka. Ini ayat kalau jadi asas dunia politik, dunia dagang, dunia persahabatan, ya, dosa dan maksiat, dunia bisnis, ya, perkawanan, pertemanan, kayaknya selamat kali. Ya, An-Nisa berapa nih kita lihat? An-Nisa 108. Perhatikan pemirsa, perhatikan, ini asik nih. Saat lihat nih. Tuh, dia nyala. Tadi saat lagi. Ini. Mana biasa aja kok. Wah, gak ada nyala-nyala. Emangnya Allah ya bisa menggelapkan yang terang, menerangkan yang gelap. Ayo sini lagi. Subhanallah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا
فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri kemudian memohon ampun pada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bergembiralah saudara yang begitu banyak dosanya, bergembiralah saudara yang begitu banyak maksiatnya. Dan berapa besar gembiranya saya juga ya. La wajadullaha tawwaban rahima. Ya, di sini Allah mengatakan bahwa thumma yastaghfirillah, kemudian mereka itu mau memohon ampun pada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, mereka akan mendapatkan Allah SWT dalam keadaan mengampuni dan menyayangi insyaallah. Allah yang udah maha baik ini pemirsa, jangan ditinggal dengan kelakuan kita lagi yang gak benar. Hidup ini susah, kita lempeng aja banyak ujian, bagaimana kita yang gak lempeng? Kita ada di jalan ya halal aja Masya Allah ujiannya gak kira-kira, bagaimana kita jalan di atas baranya Allah SWT. Kita masih bicara tentang jaminan Allah seputar sholat, tapi sholat ini juga harusnya berperan mencegah nafsu kita bebas berkeliaran, membatasi mata kita untuk melihat yang hanya diridhoi Allah dan seterusnya. Insyaallah misalnya kemana-mana setelah yang berikut ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semua kita perlu rizkinya Allah. Kita semua perlu jaminan Allah. Keluarga kita, istrinya, para suami, anak-anak, sebisa mungkin kita kemudian ajarkan mereka sholat. Perkara penting ini sholat. Yang sampai mereka nggak tahu artinya apa, maknanya apa. Ya saya bersyukurlah tidak semua orang dikasih karunia seperti saya gitu ya. Kelihatannya sombong sih kalimat ini, tapi benar-benar. Saya kenal Allah tuh karena pintu gerbang yang namanya kesusahan. Pintu saya mengenal Allah itu kesusahan. Bersyukurlah saudara. Bila mana saudara kenal Allah itu bukan lewat kesusahan, tapi lewat kesenangan. Saya itu lewat kesusahan itu. Tapi Masya Allah ya, kita baru dengar, bukan dengar azan kali, baru anginnya azan datang nih, anginnya azan datang. Karena orang tua saya punya investasi dalam diri saya, ngajarin tentang sholat. Saya begitu baunya azan datang nih, kan azan tuh ada baunya ya. Zaman waktu kecil tuh menjelang maghrib tuh muammar gitu loh. Nah sekarang sih emang udah jarang nih kedengeran. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa asna. Kalau udah denger muammar itu Ustadz Muammar ngaji, itu tanda 30 menit lagi nih menjelang azan maghrib berkumandang. Di kampung sawah Jembatan 5. Itu hati adem gitu. Apalagi pada saat susah ya. Ketemu nih kalimat pertama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Allah lebih besar dari segala masalah saya. Itu yang saya rasakan. Jadi jalan ke masjid tuh udah air mata tuh udah bercucuran. Kadang-kadang sekarang nih nggak dapet lagi gitu peristiwa itu. Saya berlindung pada Allah jangan sampai kemudian juga kesusahan Allah hadirkan lagi dalam kehidupan saya, juga kehidupan Anda semua. Tapi wallah, ketika saudara susah itu ingat sama Allah tuh beda kan. Nah ketika saya sholat itu ya, kebayang gak sih bagaimana lagi kualitas sholatnya sahabat-sahabat ketika ada Nabi itu. Mereka itu sholat tuh bergizi.
Kalau lagi lemes dia sholat. Kita kalau lagi lemes enggak sholat. Coba kelakuan ente pada kelakuan anak, kelakuan kita-kita. Begitu sholat isya telat aja. Kita pulang malam banget, katakanlah jam 12, jam 12. Bohong tuh kita masih sanggup sholat qobliyah, 2 rakaat isya. Ba'diyah, 2 rakaat isya. Aduh, kadang-kadang kita sholat aja begini. Oh, ya, sorry, fadol isya. Hilang itu, hilang. Insya Allah. Padahal begitu kita takbir pertama kali ngikutin imam ya. Imam takbir, Allahu Akbar. Kita Allah, ya Allah, Maha besar Engkau. Nggak ada urusan saya yang lebih kecil daripada kebesaranmu, daripada apa? Nggak ada urusan kami lebih besar daripada kebesaranmu. Nggak ada, Allah, urusan kami semua lebih kecil daripada kebesaranmu. Nggak ada yang nggak mungkin ya Allah. Kadang-kadang saya suka telat itu, begininya tuh telat karena mikirin Allah gitu. Nggak bisa lah saya katakan lah. Dan sekarang saya nggak ketemu lagi peristiwa-peristiwa itu. Masya Allah. Karena saya kalau anak-anak santri di Darul Quran ya. Saya bilang sama teman-teman wali santri, kayak apapun anak saudara di pesantren, ya mereka sholatnya terjaga. Sholat berjamaah tiap waktu, sholat malam biar kata ngantuk-ngantuk sholat malam. Ya. Saya pernah satu saat saya datang ke masjid pesantren, ada tiang nih, tiang. Ini anak saya di sini anak santri nyender nih di tiang. Jamnya jam 3.30 pagi. Di tangannya ada Quran itu. Tapi dia tidur gitu. Nyender, ya Allah, saya bilang nikmat benar kamu nak. Saya dengan kasih sayang seorang ayah ya, saya datang. Saya bangunin. Bangun. Ayo bangun. Barangkali belum witir, bangun. Ini anak ngelihat saya tuh. Oh Ustaz, ya belum. Tapi nikmat itu. Dibanding kita nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Gitu. Jangan ikhtiar, niat aja enggak gitu. Kita tuh sama waktu sholat nggak iyeng. Tapi kalau sama appointment, bisnis appointment, bodoh. 7 alat kita pasang. Depan kulkas, jepret, jangan lupa janji sama pasang di pintu, di apa, di Ethernet dipasang, pembantu dipesan, sopir dipesan, tetangga dipesan. Kalau Allah mau bikin lupa, lupa. Allah nggak bikin lupa nih. Allah bikin lupa kliennya. Kacau nggak tuh? Kita udah ingat mau udah setelan jas segala macam. Begitu keluar rumah, 7 alat nih bunyi, bunyi, semua perangkat. Ada alat yang ke-8 masuk. Gang SMS. Maaf Pak, hari ini saya kedatangan tamu dari luar negeri, saya nggak bisa hadir. Kita janjian lagi ya. Terima kasih. Was. Tapi sama Allah mah nggak ada iyengnya gitu loh. Ada apa sih jam 12, ada apa sih jam 3, ada apa sih jam 6. Kalau hidup kita mau dijamin sama Allah, cobalah benahin kita punya sholat. Tadinya sendirian jadi berjamaah, tadinya di rumah jadi di masjid. Tadinya tidak ada qobliyah ba'diyah, ada qobliyah ba'diyah. Tadi tidak ada duha, duha. Tidak ada sholat malam, sholat malam. Masya Allah. Ya, silakan. Pemirsa, sebagai oleh-oleh dari pelajaran kita pada hari ini, saudara perhatikan surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan, ajarkan keluargamu bis sholati, sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengajarkannya itu, bersabar juga dalam kemudian mengerjakannya, atau kemudian meneguhkanlah pendirian saudara, kuatin mental kira-kira begitu.
La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rizki dari engkau, tapi kamilah yang memberikan rizki. Nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Ketahuilah, kesudahan yang nanti itu yang baik adalah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Di sini saya menekankan penting sekali saudara mendekatkan anak-anak saudara dengan masjid. Saya kagum tuh kalau kemudian masuk ke masjid ya, ada seorang bapak dia nenteng anak. Kemudian masuk masjid, diajarin anaknya nyopot sendal yang kanan, nyopot sendal yang kiri. Diajarin tuh anak kemudian melangkah kaki kanan, baru kaki kiri. Di depan pintu masjid diajarkan tuh berdoa, Allah maftah alaina, abwaaba rizki dan seterusnya. Ya kemudian masuk masjid sebelum waktu azan, masih pada sepi. Ya. Lalu si bapak ini megang Quran, si anaknya megang Quran, Allah. Hadirkan nih anak ke masjid. Ajarin dia sholat sunnah gitu. Nah, ibarat kata makanan tuh ada menu tambahannya loh. Nah, menu tambahan ini sholat sunnah. Ajarkan anak-anak kita. Ya. Ajarkan anak-anak juga meminta kepada Allah SWT lewat wasilah sholat. Anak pengen apa? Suruh dia sholat. Anak bilang, Mbak, jadi nggak nih beli motor? Jadi, lu mintanya sama Allah. Mau sholat gih sana. Anak begitu. Anak saya itu sih beda, Masya Allah. Saya ngirim menara Eiffel ya, menara Eiffel ke anak saya. Saya bilang, Kak, suatu saat kita akan pergi nih ke Paris, insya Allah. Kakak hatamin dulu deh, sampai juz 20 gitu apa ya. Terus si kakak bilang sama saya, iya Pak, kakak kalau lagi sholat duha, kadang-kadang suka ingat, suka doa sama Allah. Allah yang punya menara Eiffel, kakak pengen ke situ. Walaupun kelihatannya dunia, tapi anak saya berhasil membawa persoalan dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita karena tidak terlatih dengan sholat, ya kita tidak terlatih juga membawa persoalan kita kepada Allah. Ketika saudara pengen rumah, motor, mobil, yang saudara cari siapa? Manusia. Padahal eksekusi akhir dan rizki Allah. Sabarin aja dulu, wastabir alaiha. Pengen rumah, sholat duha, kenceng-kencengan. Besok nih ya saya mau cerita tentang orang yang kemudian ngegeber sholat malam 40 malam. Bagi sebagian orang mungkin ini bid'ah, tapi kita akan lihat besok ceritanya seperti apa. Ajarin anak-anak Anda tuh sholat itu. Kalau perlu anak-anak Anda suruh qomat ya. Anak-anak kecil. Ini kadang-kadang di masjid suka berabe ya. Gara-gara orang tua pada pengen kemudian khusyuk, anak-anak dilarang. Akhirnya kemudian anak-anak nggak punya tempat lagi bermain di masjid. Saya nggak setuju loh. Saya termasuk produk masjid yang orang-orang tua membiarkan saya main sama anak-anak gitu. Udah biarin aja, namanya gua anak-anak, kitanya aja orang tua khusyuk gitu. Mau dia lompat sana, lompat sini, namanya gua bocah. Kalau dia kita larang main di masjid, entar dia malah nggak ke masjid sama sekali. Tapi kan ajarin, penting ajarin. Nanti kita, kamu nak sholat di saf kedua ya, gini. Tapi begitu ntar pas mau qomat, ayo nak qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya waktu kecil tuh sampai ketawa, ada Kiai Haji Ahmadi Muhammad itu. Ini mantu cucu ya dari Guru Mansur ini. Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Waktu saya anak-anak madrasah Al-Mansur itu belajar tentang sholat, belajar azan. Kan ada qomat ya. Qomat kan qad qamatis shalah gitu kan ya. Qad qamatis shalatu, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Nah, ada teman saya yang qad qamatis shalahnya enggak jelas. Kayak Haji Ahmadi Muhammad bilang begini. Apaan? Kodok mati di sawah. Kodok mati di sawah yang jelas dong ininya qomatnya. Qad qamatis shalatu. Yo. Akhirnya nih anak ini jadi ustad. Walah jadi punya anak laki-laki itu ya bisa azan, bisa qomat, bisa bersihin musola, masjid, bisa pakai sarung berangkat sendiri ke masjid, ya Allah. Jangan sampai kemudian anak yang negor kita gitu. Bapak nggak ke masjid, waduh malu banget tuh gitu. Pemirsa, besok saya mau cerita nih tentang seorang ya sahabat saya yang geber sholat 40 malam. Ya, kemudian Allah berikan rezeki luar biasa buat dia. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sholat dan anak-anak kita pun sholat. Aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.